Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, kembali lagi dengan Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum kita mulai ke materi pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas siapin. Siap, sebelum belajar berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Eriko, Hadir. Fardan, Hadir. Gustaf, Gak hadir, Pak. Hadir, Pak. Izin. kemana Gustaf? Gak tahu izin. Izin, Pak. Jauza, Khadijah, Hadir. Labibah, Hadir. Mira, Muhammad Muklis, Hadir. Muhammad Raihan, Hadir. Muhammad Fahri. Hadir. Kemana Fahri? Masih ada di rumah Umi. Minggu kemarin juga dia nggak masuk ya? Izin. Muhammad Fajar Nugraha, Hadir. Muhammad Yasan, Nadia Turrohina. Gak ada? Kemana nih dia? Raisa, Hadir. Novetaria, Reza, Reza, Gak hadir. kemana Reza? Hadir. Sakit. Siti Nafisa, Syahrul Ramadan, Hadir. Hilma. Oke, baik ya. Baik, untuk materi hari ini kita masuk dalam materi yaitu membaca surah Al-Maun dan juga menerjemahkannya. Sebelumnya kita baca bareng-bareng surat Al-Maun. Buka halaman 5. Halaman 5 sudah? Bareng-bareng baca ya.
ada, yaitu menerjemahkan atau arti dari surah Al-Maun ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bihi. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dan ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dan ayat keempat, fawailul lil musallin, yang artinya maka celakalah orang yang sholat. Ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan ayat keenam, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Dan ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan unggahan memberikan bantuan. Nah, dari surah Al-Maun ini, di dalam surah Al-Maun, yaitu artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan agama, dan maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, kalau misalnya di kampung kita atau di desa kita, di perkampungan kita ada anak yatim. Nah, di pedesaan itu anak yatim itu misalnya ada satu, ya. Contoh, tolong perhatikan, anak yatim itu ada satu. Nah, di dalam pedesaan itu nggak ada yang, kalau bahasa kita itu yang ngurus, atau nggak ada yang ngurus anak yatim. Contohnya dia acuh, atau kayak ngebiarin dan ngurus anak yatim tersebut. Ya, contoh misalnya ada anak yatim, kan ada ya beberapa anak yatim, ada kan ya. Nah, kalau di pedesa itu ada aja nih. Tapi kalau ada satu orang atau bahkan satu penduduk yang tidak menghargai anak yatim, nah dosanya itu gugur. Jadi nggak dosa tuh kampung itu kalau anak yatimnya itu nggak didiemin, nggak dirawat. Bukan maksud dirawat atau didiemin kayak harus dimandiin, bukan. Tapi kita tuh harus memberi kepada anak yatim, ya. Terus kayak kita itu harus baik terhadapnya. Kita kalau misalnya nih, kalau kita punya rezeki lebih, ya, punya rezeki lebih, nah kita beri anak yatimnya. Jangan lalai atau jangan acuh terhadap anak yatim tersebut. Nanti dosa sekampung itu. Tapi kalau ada satu orang aja, misalnya contoh Fardan, baik sama anak yatim itu. Fardan kalau ada rezeki lebih, Fardan ngasih ke anak yatimnya, ngasih makan atau ngasih rezekinya buat jajan atau buat sekolah anak yatim tersebut. Nah, itu contoh dari surah Al-Maun yang ayat pertama. Dan tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Nah, kita nih di kampung ini paling kaya. Bukan kaya, punya. Misalnya Eriko itu punya mobil, punya 5, bis punya 5, ya, bis punya 5. Terus punya kereta misalnya ya, Eriko. Nah, tapi Eriko ini jarang bersedekah, atau bahkan Eriko ini pelit. Misalnya di pinggir rumah Eriko itu rumah Hodija. Nah, misalnya Hodija ini maaf ya, contohnya misalnya Hodija ini berkekurangan lah, ya, ekonominya berkekurangan. Tapi Eriko ini acuh. Eriko ini ya bersifat kayak dia itu seakan-akan hidup di kampung itu dia sendiri. Dia nggak bakal peduli. Dia nggak peduli sama orang sekitar dia, yang mau miskin ke, yang anak yatim. Dia nggak bakal bersedekah, pelit. Nah, itu bakal celaka. Kalau kita ada rezeki lebih, ya. Kalau kita ada rezeki lebih, kita kasih, kita sedekah kepada
berkekurangan. Ya, kita bersedekah. Kalau kita nggak bersedekah nih, harta kita banyak. Nih, dalam rezeki kita juga itu ada rezeki orang lain. Ingat ya, rezeki kita juga ada rezeki orang lain. Jadi kita belajar sedekah kepada masyarakat atau orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Kemudian ada, maka celakalah orang yang sholat. Nah, tuh, dengar, orang yang sholat aja celaka, apalagi orang yang nggak sholat. Coba di sini, siapa yang tadi nggak sholat subuh? Yo, jujur. Oh, banyak. Nih, orang yang sholat aja celaka, apalagi orang yang nggak sholat. Coba. Kenapa orang yang sholat celaka, Pak? Nih, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Misalnya dia sibuk enggak. Misalnya Yasar main game. Misalnya azan maghrib, Allahu Akbar. Nah, Yasar tetap main game. Terus Yasar main game sampai ajan udah berhenti, tetap main game. Jadi Yasar tuh ngelalain sholat. Terus Yasar lihat, maghrib jam 5:30 misalnya ya. Maghrib sekarang tuh jam 18:20 atau 25 maghrib. Misalnya, jam 7 juga masih bisa sholat maghrib, isanya masih lama. Padahal itu Yasar cuma main game. Dia lalai. Dia menunda-nunda sholatnya. Nah, kemudian ada juga alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Contoh seperti tadi yang Bapak jelaskan, Enrico, dia enggan memberi bantuan. Dan juga riya. Tahu riya apa? Riya itu sombong. Mentang-mentang kita punya, misalnya Enrico orang tuanya itu polisi, terus bundanya itu bidan. Enrico misalnya pergi sekolah sehari dikasih jajan itu 100.000 sama orang tuanya. Nah, ada misalnya Fajar itu setiap sekolah dia nggak pernah dikasih sama orang tuanya jajan, karena mungkin orang tuanya itu belum punya rezeki. Ya, orang tuanya itu belum punya rezeki. Nah, tapi Enrico ini malah sombong. Misalnya, tahu gak teman-teman? Nih, aku menjajannya sehari 100.000 dong. Gak kayak si Pajar mah sehari nggak dikasih. Ya, kesian. Sombong tuh Enrico. Dia bilang dia sombong sama temennya. Akan tetapi dia itu enggan berbagi, enggan membantu. Contoh nih, kita membantu teman bukan hanya untuk memberi aja. Kita membantu, Pak, membantu teman berarti kita harus ngasih uang ya? Enggak. Teman lagi kesusahan misalnya ya. Contoh misalnya, Fardan disuruh sama Bapak, Fardan, tolong ambilin buku PAI di kantor, di meja Bapak. Di situ bukunya ada 10. Fardan kan misalnya badannya kecil. Ya, Fardan badannya kecil. Fardan bawa, Fardan kesusahan. Nah, Muklis lihat. Ketika Fardan kesusahan, Muklis bukannya bantu, tapi malah misalnya, ayo Fardan semangat. Jangan kayak gitu, tapi bantu. Fardan, sini, itu bukunya ada 10, 55, takut kamu berat. Itu udah bagian ngebantu. Udah mau ngebantu teman. Paham? Nah, jadi dari terjemah pada surah Al-Ma'un ini, kita itu yang pertama harus berbuat baik kepada sesama. Ya. Hilangkan sifat riya. Kita jangan sampai punya sifat sombong, riya. Mau rezeki kita banyak, kita harus tetap rendah hati. Mau rezeki kita nggak habis-habis, kita harus tetap rendah hati. Jangan sombong. Lebih bagus kita bersedekah kepada yang membutuhkan, memberi.
Karena ingat, Bapak bilang sekali lagi, rezeki kita itu masih ada rezeki orang lain. Nah, dari sekarang kita harus bisa belajar yang namanya sikap rendah hati dan hilangkan sifat sombong. Dan juga jangan pernah lalai terhadap sholat. Suhur, pulang sekolah nih, misalnya kelas 4 kan siang. Pulang sekolah jam 2. Pulang sekolah jam 2. Nah, di sini zuhur, di sini musola ada. Kalian sholat dulu. Pasti istirahat. Setelah pelajaran Bapak ini, kalian pelajaran Indonesia ya? Bu Nadia. Nah, setelah pelajaran Bapak selesai, kalian silakan istirahat. Nanti jam 12 laksanakan sholat dulu. Setelah selesai sholat, nah silakan kalian boleh jajan, boleh main. Terus pulang jam 2. Nyampe rumah istirahat, makan. Ada waktu sebentar buat istirahat, buat melaksanakan sholat asar. Jangan dulu main. Ketika udah sholat asar, baru kalian boleh main. Kalau yang udah ngaji, biasanya kalian ada pengajian ya kalau sore-sore. Nah, setelah sholat asar ngaji, setelah ngaji ada waktu istirahat. Silakan kalian istirahat, nungguin buat sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, pasti ada ngaji juga ya. Kalian ngaji, setelah ngaji istirahat. Ingat, sekarang anak Indonesia hebat itu udah melakukan 7 kebiasaan, ya. Udah melakukan 7 kebiasaan. Yang pertama apa? Ayo, siapa yang apa? 7 kebiasaan. Bangun tidur pagi. Bangun tidur pagi. Beribadah. Makan bergizi. Berolahraga. Bermasyarakat. Apa? Gemar belajar. Tidur cepat. Nah, jangan nih, awas ya, jangan sampai kalian besok sekolah tidurnya jam 1. Tidurnya jam 12. Biasakan kalau bisa tidur itu di bawah jam 10. Ya, tidur di bawah jam 10. Biar kalian bisa bangun pagi, melaksanakan sholat subuh. Berangkat pergi sekolah nggak bakal siang. Belajar disiplin. Oke, udah kelas 4, bentar lagi kelas 5. Nanti masuk lagi kelas 6. Ya, paham? Dari surah Al-Maun ini kita banyak belajar yang namanya tentang kesadaran diri, rendah hati, dan juga jangan sombong. Oke? Nah, jadi kesimpulannya dari surah Al-Maun ini yaitu memberitahukan kamu orang yang mendustakan agama. Nah, orang yang mendustakan agama itu contohnya orang yang menghardik anak yatim, terus orang yang enggak mendorong memberi makan orang miskin, terus orang yang lalai sama sholatnya, terus orang yang sombong, kemudian sama orang yang tidak memberikan bantuan, gak mau ngasih bantuan. Paham? Nah, maka dari itu kita harus sama-sama saling membantu, saling mengingatkan, saling memberi, dan saling menasehati. Baik, mungkin kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Nih, kalau bisa tugas dari Bapak ya, silakan kalian hafalkan surah Al-Maun dan artinya. Minggu depan Bapak tanya satu-satu. Siap gak? Siap. Siap? Baik. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.